Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel dari Universitas Syadsi Madani, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Bisnis. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Jaringan Semantik yang bertema mengenal JSON LD. Oke, baik teman-teman. Di sini ada poin-poin pembahasan. Yang pertama yang harus kita bahas adalah apa itu JSON LD, karena kita harus mengenal JSON LD itu apa. Dan yang kedua ada sejarahnya JSON LD. Yang ketiga ada fitur utama JSON LD. Terus yang keempat ada kelebihan dan kekurangan. Dan yang kelima ada manfaat JSON LD. Dan yang terakhir, yang keenam, ada integrasi JSON LD dengan RDF. Kita masuk ke poin pembahasan pertama, yaitu apa itu JSON LD. JSON LD adalah JSON LD atau JavaScript Object Notation for Linked Data adalah format data terstruktur yang memungkinkan representasi data dalam bentuk yang mudah dibaca oleh manusia dan mesin. JSON LD berbasis pada format JSON yang sudah umum sehingga memudahkan integrasi dan penggunaan dalam aplikasi web modern. Jadi JSON LD itu adalah format data yang terstruktur yang mudah dibaca oleh manusia dan mesin. Lanjut, yang kedua adalah sejarah JSON LD. Jadi latar belakang JSON LD diperkenalkan untuk memenuhi kebutuhan akan cara yang lebih sederhana dan intuitif untuk menyatakan data terhubung di web dengan meningkatnya penggunaan data terstruktur. Ada kebutuhan untuk menghubungkan dan mengintegrasikan informasi dari sumber berbagai. Dan poin kedua, pengembangan JSON LD dikembangkan oleh Dan Brackley dan grup kerja W3C yang fokus pada linked data. Format ini dirilis pertama kali pada tahun 2013. Poin ketiga, dari sejarah JSON LD adalah standarisasi. Standarisasi pada 2014, JSON LD diakui sebagai rekomendasi W3C, yang berarti bahwa format ini telah standarisasi dan direkomendasikan untuk digunakan di web. Jadi digunakan untuk di web itu di standarisasinya pada 2014, teman-teman. Lanjut, di poin ketiga itu ada fitur utama dari JSON LD. Fitur utama dari JSON LD itu ada beberapa. Yang pertama adalah mudah dibaca. Tentunya seperti definisi yang pertama tadi, mudah dibaca. Formatnya berbasis JSON sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh manusia dan mesin. Dan yang kedua ada data terhubung, memungkinkan pembuatan hubungan antar data dengan menggunakan URI yang mendukung konsep linked data. Dan yang ketiga ada konteks, menyediakan konteks untuk data sehingga istilah dan atribut dapat didefinisikan secara jelas. Ini membantu dalam mengurangi ambiguitas. Jadi kita tuh nggak kebingungan untuk menginput JSON LD, teman-teman. Dan yang keempat ada embed data, memungkinkan embedding data di dalam dokumen HTML sehingga dapat diintegrasikan dengan konten web yang ada gitu, teman-teman. Dan yang kelima itu ada ekspresi tipe data. Dapat mendefinisikan tipe data dan terstruktur yang kompleks, memungkinkan representasi yang lebih kaya dari informasi. Kesimpulan dari fitur utama JSON LD, fitur ini membuat JSON LD menjadi pilihan yang kuat untuk data terstruktur di web dan dalam aplikasi semantik, teman-teman. Begitu kurang lebih ya. Kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu adalah kekurangan dan kelebihan dari JSON LD. Pastinya semua fitur ataupun semua asbab pasti ada kelebihan dan kekurangannya, teman-teman. Yang pertama kita bahas adalah kelebihan dulu. Kelebihan dari JSON LD yang pertama, mudah dipahami karena berbasis JSON. JSON LD mudah dibaca dan dipahami baik oleh manusia maupun mesin. Dan yang kedua, integrasi dengan linked data, memfasilitasi pembuatan hubungan antar data, memungkinkan penggunaan konsep linked data secara efisien. Dan yang ketiga, konvensi yang jelas. Jadi kelebihan dari JSON LD ini yang ketiga adalah konvensi yang jelas.
menggunakan konteks untuk mendefinisikan istilah dan hubungan sehingga mengurangi ambiguitas dalam interpretasi data. Dan kekurangan dari JSON LD yang pertama adalah kompleksitas untuk pemula. Meskipun formatnya sederhana, pemahaman tentang konteks dan struktur data yang lebih kompleks bisa membingungkan bagi pemula. Dan yang kedua, overheat data. Terkadang penggunaan konteks dan URI dapat menambah ukuran data yang mungkin tidak efisien untuk aplikasi dengan batasan bandwidth. Dan yang ketiga, ketergantungan pada konteks. Jadi kekurangan dari JSON LD itu ketergantungan pada konteks. Jika konteks tidak ditentukan dengan jelas, bisa menyebabkan kesalahpahaman dalam interpretasi data. Begitu kurang lebih teman-teman, kelebihan dan kekurangan JSON LD. Dan yang kelima itu ada manfaat JSON LD. Manfaat yang pertama, peningkatan SEO. JSON LD membantu mesin pencari memahami konten halaman dengan lebih baik, yang dapat meningkatkan visibilitas dan peringkat di hasil pencarian. Yang kedua, interoperabilitas data, yaitu memudahkan pertukaran data antar sistem dan aplikasi karena formatnya yang berbasis standar dan dapat dibaca oleh berbagai platform. Terus yang ketiga ada mendukung linked data, memungkinkan pengembang untuk menghubungkan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, menciptakan jaringan informasi yang lebih kaya. Dan yang keempat dari manfaat JSON LD adalah fleksibilitas, yaitu dapat digunakan untuk merepresentasikan berbagai jenis data, mulai dari informasi sederhana sehingga struktur yang lebih kompleks. Dan yang kelima adalah konteks yang jelas. Manfaat dari JSON LD yaitu memungkinkan pengembang untuk mendefinisikan konteks untuk istilah dan atribut sehingga mengurangi ambiguitas dalam interpretasi data. Dan yang terakhir ada kompatibilitas dengan HTML. Jadi manfaat JSON LD adalah JSON LD dapat disiapkan langsung ke dalam dokumen HTML tanpa mengganggu struktur halaman, membuatnya ideal untuk aplikasi web. Kurang lebih begitu teman-teman. Dan yang keenam ada integrasi JSON LD dengan RDF. Nah, sebelum kita mengenal integrasi JSON LD, kita bahas dulu nih apa itu RDF. RDF atau Resource Description Framework adalah standar yang dikembangkan oleh W3C atau World Wide Web Consortium untuk merepresentasikan informasi tentang sumber daya di web. RDF dirancang untuk memungkinkan interoperabilitas data dan pemodelan informasi secara terstruktur gitu teman-teman. Jadi integrasi JSON LD dengan RDF memberikan solusi yang kuat untuk pengelolaan dan penyajian data terstruktur, memudahkan pengembang dalam menciptakan aplikasi yang interoperable dan mudah dipahami teman-teman. Begitu kurang lebih 6 poin yang kita bahas tadi. Dan terakhir ini adalah contoh dari JSON LD teman-teman. Contoh sederhana JSON LD itu untuk merepresentasikan informasi tentang seseorang nih. Contoh kayak ada tag konten, menyediakan konteks untuk istilah yang digunakan dalam contoh ini. Istilah ini didefinisikan berasal dari skema ORG. Terus ada tipe, menunjukkan jenis intensitas, dalam hal ini person itu teman-teman. Terus ada juga di sini name, job title, telepon dan URL, seperti yang mendeskripsikan informasi tentang individu. Kurang lebih seperti itu teman-teman pembahasan tentang JSON LD teman-teman. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.